Halo semuanya, kembali lagi di channel Theonime. Sebelumnya dalam perjalanan menuju ke kota Hyun, Satoshi dan yang lainnya menyempatkan diri mampir di Pokemart yang baru saja dibuka. Di perjalanan itu juga mereka dibuat kewalahan oleh trio Pokemon bebek yang mencuri benda milik Satoshi dan yang lainnya, sehingga mereka harus merebutnya kembali dengan susah payah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan alur cerita Pokemon Biswisis part 11. Dalam perjalanannya kali ini, mereka sedikit lagi sampai di tempat gym selanjutnya yang berada di kota Hyun setelah melintasi jembatan besar yang ada di depan mereka. Jembatan itu bernama Sky Arrow yang merupakan jembatan terbesar di daerah Isu. Sebelum menyeberang, Satoshi mau menghubungi Profesor Araragi dan di sana juga Satoshi hampir saja menabrak seseorang yang berjalan di depannya. Tak lupa, Satoshi lalu meminta maaf ke orang itu. Setelah Satoshi menghubungi Profesor Araragi, ketika keluar di tempat itu diselimuti kabut, begitu juga jembatannya. Lalu Junsa datang dan mengeluarkan Pokemon Swana untuk menghilangkan kabut. Tapi usahanya itu tidak berhasil. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk menyeberangi jembatan walau dalam keadaan berkabut. Ketika mereka menyeberangi jembatan, mereka tiba-tiba diserang oleh Pokemon Gotiruzel. Satoshi mencoba mengatakan bahwa mereka hanya ingin menyeberangi jembatan itu. Tapi Pokemon itu tidak membiarkan dan kembali melakukan serangan. Satoshi tak tinggal diam dan berusaha melawan Gotiruzel menggunakan Sutarja. Namun serangan Sutarja bisa ditahan. Ketika Sutarja dan Gotiruzel sama-sama menyerang, tiba-tiba mereka dibawa ke waktu di mana jembatan Sky Arrow belum selesai dibangun. Di sana mereka bertemu gadis kecil yang menawarkan jasa penyeberangan bus air. Untuk mengetahui apa yang telah terjadi, mereka semua menaiki bus itu dengan harapan mereka mendapatkan sebuah petunjuk. Di sana mereka juga bertemu dengan Gotiruzel yang sedang membantu pekerjaan gadis kecil itu. Gotiruzel terlihat sangat dekat dengan gadis kecil itu. Ketika mereka sudah sampai di seberang, mereka merasakan ada hal yang janggal. Ternyata mereka semua kembali lagi ke tempat awal di mana mereka terbawa dan mereka pun semakin bingung dibuatnya. Diperlihatkan gadis kecil dengan Gotiruzel sangat gembira melakukan setiap pekerjaan berdua. Lalu Satoshi dan yang lainnya kembali menghampiri gadis kecil itu dan memperkenalkan diri mereka. Ternyata Gotiruzel merupakan Pokemon liar yang hidup di sana dan selalu membantu gadis kecil itu setiap hari. Selesai perbincangan itu dan menyadari bahwa kemungkinan tempat mereka berada saat ini merupakan dunia yang diciptakan oleh Gotiruzel berdasarkan kenangan masa lalunya. Saat Gotiruzel sudah selesai membantu gadis kecil itu, Satoshi dan yang lainnya mengikuti Gotiruzel hingga sampai di atas jembatan. Di sana, Satoshi, Iris, dan Den bicara ke Gotiruzel untuk mengembalikan mereka ke dunia nyata. Tapi ia menolaknya dan tiba-tiba melakukan serangan. Satoshi dengan terpaksa bertarung melawan Gotiruzel menggunakan Sutarja. Namun semua serangan yang dilancarkan Sutarja tidak mampu untuk mengalahkan Gotiruzel. Lalu Gotiruzel menerbangkan semua benda yang ada di sekitarnya dan bersiap melakukan serangan. Tapi tiba-tiba dari belakang Gotiruzel datang seorang yang hampir Satoshi tabrak di jembatan dengan memanggil nama Gotiruzel. Gadis itu bernama Sally yang ternyata ia adalah gadis kecil yang di dermaga. Sontak saja Satoshi dan yang lainnya kaget, begitu juga dengan Gotiruzel yang langsung menghentikan serangannya. Sally juga tidak sengaja masuk ke dunia kenangan Gotiruzel saat Sally berjalan di jembatan. Gotiruzel terlihat sangat terharu saat ia melihat kedatangan Sally.
Di saat jembatan selesai dibangun dan dioperasikan, penyeberangan bus air ayah Sally juga berhenti dioperasikan. Untuk itu, mereka pindah untuk bekerja di pabrik milik paman Sally. Setelah Sally dewasa, ia pergi ke sekolah kedokteran yang telah menjadi cita-citanya. Namun di saat itu Sally mendapatkan kabar dari ayahnya bahwa Gotti Russell pergi dari rumah, dan sebab itulah Sally kembali datang ke jembatan Sky Arrow untuk bertemu dengan Gotti Russell. Setelah pertemuan kembali itu, Gotti Russell merasa gembira, lalu muncul kabut dan tiba-tiba mereka kembali ke dunia nyata. Dengan wajah yang bahagia, Gotti Russell pun pergi menghilang di balik kabut itu. Dengan begitu, Satoshi kembali melanjutkan perjalanannya ke kota Hyun yang berada di ujung jembatan. Setelah menyeberangi jembatan dan sampai di kota Hyun, Satoshi langsung pergi ke Gym Hyun untuk menantang Arti dengan sangat semangat. Di Gym Hyun itu terdapat banyak pohon yang dikhususkan Arti untuk Pokemon serangga. Arti juga langsung menunjukkan arenanya ke Satoshi. Pertarungan itu akan menggunakan masing-masing 3 Pokemon. Dengan siapa semua Pokemonnya tidak bisa bertarung, maka ia akan kalah. Satoshi memulainya dengan Pokabu, sedangkan Arti menggunakan Pokemon Izuzumai. Dan pertempuran itu pun dimulai. Dengan serangan batu Izuzumai yang telah mengenai Pokabu, membuat Pokabu tidak mampu melanjutkan pertempuran. Di Pokemon kedua, Satoshi menggunakan Kurumiru yang membuat Iris dan Den kaget dan bingung karena Arti telah mengetahui kekuatan Kurumiru. Tapi secara mengejutkan, Kurumiru mampu menghindari serangan yang dilakukan Izuzumai menggunakan jaringnya. Kurumiru lalu menyerang Izuzumai menggunakan jurus tackle dan berhasil membuat Izuzumai terlepas dari cangkangnya. Satoshi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung membuat Izuzumai tak mampu bertarung lagi dengan serangan yang bertubi-tubi. Dengan begitu, mereka berdua kini sama-sama tinggal memiliki 2 Pokemon untuk bertarung. Kemudian Arti mengeluarkan Pokemon keduanya di pertempuran itu yang bernama Wiga. Dalam pertarungan itu, Kurumiru kesusahan melakukan serangan. Semua serangan yang dilancarkan Kurumiru berhasil ditahan dan dihentikan Wiga, bahkan Kurumiru semakin terdesak oleh serangan-serangan Wiga. Wiga juga mampu mengeluarkan Kamehame seperti Yanapu yang langsung mengenai Kurumiru. Kurumiru yang terus berjuang itu tiba-tiba berevolusi menjadi Kurumayu. Satoshi semakin bersemangat dalam melanjutkan pertarungan itu. Dengan kekuatan baru itu, Kurumayu mampu mendesak Wiga dan berhasil mengalahkannya. Kini Arti tinggal memiliki 1 Pokemon untuk melanjutkan pertarungan. Pokemon terakhir yang akan digunakan Arti yaitu Hahakumori yang juga merupakan Pokemon andalan Arti. Bahkan serangan energi ball yang dilancarkan Kurumayu tidak mempan terhadap Hahakumori. Kurumayu yang terkena serangan jaring Hahakumori mampu melepaskan diri dengan menyerang dirinya sendiri. Tapi tetap saja Kurumayu tidak bisa menahan serangan lainnya yang dilancarkan Hahakumori dan akhirnya Kurumayu pun berhasil dikalahkan Hahakumori. Dengan begitu, sekarang mereka sama-sama memiliki 1 Pokemon yang tersisa. Di saat itu Mijumaru keluar dan ingin melakukan pertarungan. Tapi Satoshi lebih memilih Pikachu untuk bertarung yang membuat Mijumaru kecewa. Pikachu langsung membuka pertempuran dengan serangan Thunderbolt yang dilanjutkan dengan Iron Tail-nya. Tapi kedua serangan itu tidak mengenai Hahakumori. Sedangkan Hahakumori mampu menahan Pikachu dengan serangan jaringnya. Jaring itu membuat Pikachu tidak bisa melakukan serangan dengan tepat dan Pikachu juga tidak bisa menghindar dengan cepat.
Saat Hahakumori kembali melakukan serangan, Pikachu malah membiarkan dirinya diserang dengan berputar. Berkat serangan itu, jaring yang menahan Pikachu hancur dan Pikachu pun terlepas. Lalu Pikachu menggunakan Iron Tail dan jurus barunya yang secara telak mengenai Hahakumori yang membuat Hahakumori tidak mampu bertarung lagi. Dengan berakhirnya pertarungan itu, Satoshi berhasil mendapatkan lencana ketiganya di Pulau Isu. Setelah itu, Satoshi, Iris, dan Den kembali melanjutkan petualangannya untuk mendapatkan lencana selanjutnya.